Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama kelompok 6. Kami dari kelompok 6 hari ini akan menjelaskan tentang pajak penghasilan, pendalaman materi dan bagaimana sih cara menghitung dari PPh pasal 21. Oke, sebelumnya akan saya perkenalkan dulu. Pertama, nama saya Muhammad Faizuri di sini sebagai moderator dan teman-teman saya menjadi pemateri yaitu pertama ada Nurul Fitriani, kedua Salisatur Rahmatus Saudah, ketiga Sintia Ramadhani dan yang terakhir ada Ade Puji Lestari. Oke, ini adalah pembahasan dari apa yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu akan kami sampaikan yaitu pajak penghasilan sesuai dari pasal PPh pasal 21. Yang kedua yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan yang ketiga yaitu adalah contoh dari soal PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 PPh 21. PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Adapun kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21 yaitu 1. Penghasilan bagi pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak. Yang kedua, yaitu penghasilan bagi pegawai tidak tetap adalah tenaga honorer yang diangkat oleh penjabat pembina kepegawaian atau penjabat lain yang ditunjuk dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penghasilan bagi bukan pegawai adalah honorium, komisi, dan fee. Adapun jenis pekerjaan seperti pengajar, notaris, pengacara, dokter, hingga distributor perusahaan multi-level marketing. Dan yang keempat yaitu penghasilan yang dikenakan PPh 21 final, berarti pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilannya. Adapun pemotongan PPh 21. Pemotongan PPh 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap atau BUT yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pemotong pajak PPh 21. Hak pemotong pajak PPh 21 yang pertama adalah pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh 21 yang terjadi karena jumlah PPh 21 yang terutang dalam 1 tahun lebih kecil daripada jumlah PPh yang telah disetor. Yang kedua ada pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT PPh 21. Yang ketiga ada pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Kemudian ada kewajiban pemotong pajak PPh 21. Yang pertama, setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke KPP. Yang kedua, pemotong pajak mengambil sendiri formulir. Yang ketiga, pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang. Yang keempat, pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh 21. Yang kelima, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21. Selanjutnya ada penghasilan yang dipotong PPh 21 yang bersifat final. Yang pertama, penghasilan berupa uang pesangon yang dibayarkan sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang ketiga ada penghasilan berupa honorarium. Materi selanjutnya yaitu menghitung pajak penghasilan pasal 21. Rumusnya, pajak penghasilan pasal 21 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan,
Besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas PKP, atas wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui BUT di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak 5%. Kemudian, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak 15%. Kemudian, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak 25%, dan yang terakhir di atas 500 juta dikenakan tarif pajak 30%. Selanjutnya yaitu perubahan PTKP. Perubahan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta tambahan untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin. Yang ketiga, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Dan yang terakhir, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Soal pertama, Tommy Hakim bekerja pada PT Sejahtera dengan memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok 7 juta rupiah. Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Tommy menikah tetapi belum mempunyai anak. Cara menjawabnya, perhitungan PPh pasal 21 adalah gaji sebulan 7 juta rupiah dikurangi biaya jabatan 5%, yaitu 350, dikurangi iuran pensiun 100.000. Jadi 7 juta dikurangi 450.000, 6.550. Penghasilan neto setahun 12 dikali 6.550. Totalnya 78.600. Untuk PTKP, wajib pajak yaitu 54 juta, wajib pajak menikah 4.500.000. Sehingga totalnya 58.500. 78.600 dikurangi 58.500, totalnya 20.100. Penghasilan kena pajak. PPh pasal 21 setahun, hasilnya 5% dikali 20.100.000. Hasilnya 100.050.000. PPh pasal 21 sebulan, 1.050.000 dibagi 12, 83.750. Jika Tommy Hakim tidak memiliki NPWP, maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dikali 83.750. Hasilnya 100.500. Contoh soal kedua, Dwi Widyastuti adalah seorang karyawati pada PT Ventura dengan status menikah belum memiliki anak. Dengan gaji sebulan sebesar 8 juta. Dwi Widyastuti membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang didirikannya. Telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 100.000 sebulan. Pada bulan Agustus 2020, selain menerima gaji pokok, juga menerima pembayaran atas lembur sebesar 2.500.000. Cara menjawabnya, gaji sebulan 8 juta, lalu lembur 2.500.000, hasilnya 10.500.000. Dikurangi biaya jabatan 5% dikali 10.500.000, hasilnya 525.000. Lalu iuran pensiun 100.000. Totalnya 625.000. 10.500.000 dikurangi 625.000, hasilnya 9.875.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali 9.875.000. Hasilnya 118.500.000. Untuk PTKP, wajib pajak sendiri 54 juta,
wajib pajak menikah 450.000. Hasilnya 58.500.000. 118.500.000 dikurangi 58.500.000, hasilnya 60 juta. Penghasilan kena pajak PPh pasal 21 setahun, 5% dikali 50 juta, 2.500.000. 15% dikali 10 juta, 1.500.000. Totalnya 4 juta rupiah. Maka PPh pasal 21 sebulan 4 juta rupiah dibagi 12. Hasilnya 333.333 rupiah. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke KPP. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir dan pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21-nya yang terutang. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21, wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21. Kategori jenis penghasilan yang dikenakan dalam PPh pasal 21 yaitu yang pertama ada penghasilan bagi pegawai tetap, penghasilan bagi pegawai tidak tetap, penghasilan bagi yang bukan pegawai, yang terakhir adalah penghasilan dikenakan PPh 21 final. Oke, itu saja yang dapat dari kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.